ini nggak ada yang saya percaya nggak ada yang seperti itu. Itu sebabnya mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Pujian tadi luar biasa, saya menikmati banget. Sudah mulai hangat saya nih. Masa mau copot nih. Haleluya saudara ya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Jangan sampai enggak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Saya saksikan kemarin bahwa ya ampun Ibu Eri, Pak Weni tahu. Mana mungkin saya tinggal di Pramuka. Bukan rumah sendiri. Kos. Terus bilang itu di satu persekutuan ya. Bu Eri tahu di Ampera. Bilang begini. Saudara yang masih kos pulang pegang tuh rumah. Katanya tepuk. Dan katakan saudara akan punya rumah di Pondok Indah. Orang dengar itu mana mungkin sih. Manusia. Betul? Manusia. Tapi kenyataannya bukan cuma punya rumah saudara. Bisa kemari. Ini otak nggak bisa diukur saudara. Ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Tadi kita sudah lakukan itu. Lewat pujian kita sudah sukacita. Dan ayat 6 bilang apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi kita belajar kepada janda yang tidak memiliki apa-apa, dia hanya punya buli-buli dan minyak. Ternyata walaupun mungkin gak penuh, itu sudah cukup untuk dia bisa percaya bahwa dia bisa melunasi hutangnya. Coba kita renungkan tentang dua tawari. Dua raja-raja 4 ini. Dia janda, dia susah, punya utang. Tetapi Elisa tanya punya apa? Dia bilang saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya buli-buli dan minyak. Apakah kita sudah punya minyak? Buli-buli kita punya. Minyak apakah sudah punya? Karena minyak itu yang akan membangkitkan iman kita, percaya akan janji Tuhan. Baru kita bisa nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari. Masa sih? Percaya nggak saudara? Tadi saya bangun, gelap ini Sydney saudara. Ini mulai terang. Walaupun pemberitaan cuaca bahwa ini akan hujan. Tetapi namanya juga cuma ramalan. Tuhan yang ngatur segala sesuatu. Saya katakan di balik awan pasti ada matahari. Bukan berarti pada saat ada awan terus matahari berhenti. Tidak ada. Matahari tetap berjalan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Aduh. Amin ya. Jadi apapun masalahmu saat ini saudara. Yakinkan imanmu. Kita punya buli-buli. Maka saya katakan pelajari. Dua raja-raja 4 ini. Janda ini gak punya apa-apa. Saya ulangi lagi. Gak punya apa-apa. Hanya punya buli-buli dan minyak. Dan minyak. Berarti dia tergolong gadis yang bijaksana. Maka apapun yang dia butuhkan, apa saudara? Karena utusan Tuhan datang ke rumah janda ini, Elisa. Maka terjadi mujizat. Utangnya lunas. Maka dia bisa bagi-bagi kepada tetangganya, saudara. Kita belajar kepada janda ini. Ya, terlalu jauh kita mau melihat Abraham dan Sarah, jauh banget. Ini janda, punya anak, banyak hutang. Tetapi lunas karena dia memiliki buli-buli dan minyak. Buli-bulinya isi, kita semua punya buli-buli. Tergantung ada minyak apa kagak. Kalau nggak ada minyak, maka itu termasuk gadis yang bodoh. Maka kita hanya berharap ada mujizat. Jangan mimpi di siang bolong. Tanpa ada minyak, nggak ada mujizat.
Tanpa kedekatan dengan Tuhan gak ada mujizat. Itu sebabnya mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Memiliki jiwa yang haus sesuai Mazmur 42 ini. Jiwaku merindukanmu Tuhan, apa benar? Saudara mesti merasakan semua pernah pacaran. Ada rasa, aduh pengen ketemu. Itu kalau pacaran, apalagi ini mempelai kita setiap saat. Mari kita renungkan, apakah buli-buli kita ini berisi minyak? Sehingga saya percaya apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun doa saudara yang tidak pernah dijawab, kembali koreksi diri, berbalik kepada jalan Tuhan. Sehingga kita punya jawaban tema ini. Adakah sesuatu yang mustahil? Saya belajar. Saya mau memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Saya mau memperbaiki hubungan kita dengan kekasih jiwa kita, saudara. Amin ya. Firman gak panjang. Saya mau sharing. Saya katakan berkali-kali kita sudah mabok firman. Mari kita mau saling menguatkan. Amin ya. Saya percaya. Seberapa firman yang ditaburkan. Tapi saya mau kasih PR belajar. Baca ulang-ulang. 2 Raja-Raja 4. Kenapa janda ini punya utang tapi lunas? Debt collector sudah antri. Mau ambil anaknya menjadi budak. Tapi hamba Tuhan datang yaitu Elisa. Utusan Tuhan datang. Dan lunas semuanya. Karena dia memiliki minyak di dalam buli-bulinya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa dan kita mau sharing. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu. Cabut yang tidak berasal daripada Tuhan. Tapi meteraikan firman-firman iman. Yang bisa memulihkan, bisa menyembuhkan. Karena kami percaya saat kami punya iman, kami punya minyak dalam buli-buli, maka tidak ada yang mustahil bagi kami orang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus memberkati Zoom MGC setiap pagi ini Tuhan. Pakai mereka lebih heran dan lebih berkuasa lagi. Urapan Allah, minyak selalu ada. Sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapak, hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Silvi, luar biasa. Oke, satu lagu Haleluya. mengiringin Pak Tuhan Johan. luar biasa. Ya, terima kasih Pastor Silvi untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk sharing, Pak Johan Untung akan sampaikan satu pujian. Silakan Pak Johan, belum dibuka suaranya. Oh iya, iya. Sudah Oke. Kita akan nyanyikan satu pujian. Dia adalah kekuatan dan gunung batu kita. Amin. Ya, Kak, siap. Kak Silvi ini banyak sekali bawa temanya hari ini ya. Ini dipusatkan kepada seorang janda yang dapat mukjizat. Kita percaya bahwa kita akan melihat bagaimana latar belakang daripada 2 Raja-Raja 4 ini ya. Dari tadi saya itu minyak dalam buli-buli, minyak dalam buli-buli. Saya itu cuma pikir gini, buli-buli itu apa sih? Buli-buli itu ya kita katakan wadah hati kita. Minyak itu kan Roh Kudus, ya kan? Yes. Ya, betul Kak Silvi. Ya. Jadi ditanya punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya minyak, sedikit minyak di dalam buli-buli. Jadi Yes. kalau hari ini kita ditanya, ya, kamu punya apa untuk datang dengan masalahmu yang berat, ya, yang mungkin tidak ada jawaban, tidak ada harapan lagi, ya, hopeless. Tuhan tanya sama kita punya apa? Bilanglah ke Tuhan, saya udah nggak punya apa-apa. Ya kan, hati yang hancur, jiwa yang remuk itu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Merasa sangat miskin gitu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang hanya mengharapkan pengharapan dari Tuhan saja. Saya hanya punya hati nih Tuhan mengasihimu. Dan yang punya Tuhan mau taat apapun yang engkau inginkan di dalam hidup kita gitu ya.
Telur Jadi berapa? iya, Hah? It's iya. Jadi Tuhan itu menyediakan segala sesuatu mukjizat, supranatural Satu dikatakan ya. ton. Ton. Ya, supranatural bagi mereka yang Bocor. ya, Pak. Oke. Ya, jadi kita itu diajarkan Tuhan hari ini itu belajar iman, iman terus ya, hati rindu. Ya, punya apa sih? Saya nggak punya apa-apa Tuhan, saya punya hati yang rindu seperti Rusa Mazmur 42 tadi ya kan. Amen. Eh, eh, itu pujian saya suka sekali. Selalu kalau sebelum firman, ini menjadi lagu mentoring kita ya, Kak Silvi ya. Seperti rusa rindu Amin. selaimu, jiwaku rindu engkau. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang mau dengar firman, tanpa kerinduan kamu tidak akan dapat firman. Tanpa kerinduan kita tidak akan bisa merespon firman Tuhan. Tanpa kerinduan kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Jadi yang dibutuhkan itu sebuah hati. kekuatan dan perisaiku. Amin. Amin. Tuh, Bu Lina bisa jadi MC, bisa WL, suaranya bagus sekali. Iya Maaf kan? bocor. Iya, luar biasa. Ya, jadi Tuhan menyediakan secara supranatural mukjizat yang tidak masuk akal bagi mereka yang percaya dan taat kepadanya, bahkan Amin. dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Ini yang dikatakan bahwa kamu punya apa? Saya cuma punya minyak dan buli-buli. Ya udah, itu aja sudah cukup. Artinya kita punya hati aja sudah cukup untuk melihat mukjizat. Amin. Makanya saya bilang ibadah itu sebenarnya roh. Apa-apa itu roh. Coba firman Tuhan kalau kita dengar, kita nggak tanggapi dengan hati, kita nggak akan dapat apa-apa. Hanya sebuah pengetahuan tanpa disentuh hatinya. Ya, jadi kita percaya bahwa keadaan sulit oleh janda ini karena apa ya, mudahnya pada saat itu kalau terlilit utang itu bukan harta harta materi saja, tapi anak bisa dijadikan budak. Iya, budak. Iya, budak itu saudara tahu nggak? Nyawanya udah nggak ada harga. Ya, jadi harga sebuah nyawanya itu ditaruh kepada orang yang beli kita gitu, beli budak itu. Mau dibunuh kah, mau diapain, itu udah hak dia. Negara udah nggak bisa ikut campur. Itu sangat sangat seremnya ya, sangat menakutkannya hukum budak pada saat itu. Mau dibunuh boleh, mau diapain boleh. Itu loh hukumnya budak. Makanya puji Tuhan hari ini perbudakan sudah dihapus. Ya, tidak boleh ada lagi karena hak asasi manusia. Jadi kita bisa merasakan berempati seperti janda di dalam penderitaan itu. Masuklah ke dalam cerita ini, saudara. Anaknya mau diambil untuk jadikan budak kalau dia nggak bayar. Dia bertemu dengan seorang nabi yang tepat yang Tuhan utus. Tapi puji Tuhan dia taat. Andaikan tidak taat, ya tidak terjadi apa-apa. Kalau misalnya dia pakai otak, mana mungkin dengan minyak sedikit dibuli-buli itu bisa melunasi utang yang begitu banyak. Tentunya pasti banyak sampai anaknya mau diambil jadi budak, pasti bukan sedikit. Jadi saya hari ini tuh diingatkan bahwa sebelum mukjizat itu terjadi, kita butuh yang namanya iman. Percaya saja, percaya saja, ya itu lagunya pendeta kita. Tindakan sederhana, ya, seperti hanya pinjam bejana-bejana itu menjadi kunci. Kita ada tindakan, iman dan bertindak. Itu yang saya dapat hari ini, dan bejana itu melambangkan hati, minyak itu adalah Roh Kudus. Jadi hati yang penuh urapan Roh Kudus, penuh dengan minyak itu. Dan Kak Silvi tadi mengaitkan dengan 5 wanita yang bijaksana, yaitu mereka yang bukan hanya, semua punya bejana, semua punya hati. Semua bilang Yesus adalah Tuhan. Tetapi apakah mereka penuh Roh Kudus, penuh Roh Tuhan? Tanpa Roh Tuhan, firman Tuhan tidak hidup. Tanpa Roh Tuhan kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Karena Roh Kudus itulah diutus untuk menolong kita, ya. Terima kasih Kak Silvi mengingatkan kita tentang firman hari ini. Thank you, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Tuhan, haleluya. Amin, God bless. Kembalikan ke Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Eri.
Ya, mujizat itu selalu ada. Dan kita harus percaya bagaimana Tuhan berkarya. Ya, Amin. ada Pak Ferdinand. Tadi apakah Pak Ferdinand mau menyampaikan sharing atau peneguhan? Karena Nggak bisa buka. Oh ya, ada. Suara ada. Ya, ada Pak, ada. Videonya nggak kelihatan. Muka aku ganteng. Nggak Oh bisa. iya Pak, ya. Nggak Takut bisa saya naksir ya Pak. videonya. Nggak, tanpa video boleh ya, Tante? Boleh, Tante aduh, Rina, tante Tante saya. Boleh, boleh Nah, Pak, boleh, oh, boleh. mulai video bisa. Nah, kelihatan kan gantengnya? Kelihatan Pak. Nah, gantengnya. Aku lagi shopping nih pagi-pagi. Gara-gara dengar Tante, Pastor Silvi luar biasa. Janda dan minyak. Nah, kebetulan aku beli telur nih sama Tante. Tok bos aku nih, langganan. Ibu Ani. Dah, Ani, kasih dah dong. Ah, ingin makan nasi Haleluya. goreng, shopping jadi ibu mak-mak, belajar dari mak-mak, ya kan? Benar itu, Ibu Selfie yang manis. Kenapa ya? Janda dan minyak itu, aku teringat kalau janda itu sedih kita. Karena banyak janda itu, maaf ya, banyak yang negatif. Padahal janda itu perlu, Alkitab katakan, apa ya, ini peneguhan. Hubungi janda-janda, tapi janda-janda yang di bawah 60 lah, jangan 60 ke bawah, 60 ke atas, yang udah giginya ompong, yang peot-peot, ya kan. Tapi bos aku nih janda cantik nih. Oke, jadi gini Mas, maksudnya minyak apa lagi? Kita tuh harus punya minyak. Artinya minyak itu bicara tentang hidup benar. Kalau kita nggak punya minyak, ya mate kok lah orang Batak bilang, ya kan? Jadi kalau kita lihat hidup ini, benar Ibu Selfie katakan, Pastor Selfie yang manis. Kita ini kadang-kadang ngumpul, keponya kadang-kadang nggak karuan. Tapi taunya, bukan maaf ya, kepo tahu kepo. Kalau kepo tuh, kalau orang Medan bilang apa ya? Usil, mengkritik aja kerjanya. Itu siapa tuh gini, ngoceh mulu kerjanya. Mau laki, kayak perempuan. Di dalam suatu komunitas, dalam ilmu kepokologi, ada itu. Ilmu kalau aku prinsip ilmu kepokologi. Kepo jelas, jelas. Ko itu corporate. G itu ilmu. Ilmu pertemanan, berbicara. Jadi dasarnya itu komunikasi, pertama informasi, komunikasi, dan lanjut lagi investigasi. Jadi kalau kita ngomong, jangan sembarang ngomong. Asbun. Jadi kadang-kadang kalau udah mulai banyak ngomong kepo itu asbunnya lebih banyak. Tong kosong nyaring ya. Belagu lagi, udah miskin nggak tahu diri. Udah miskin nggak tahu diri. Ya kalau mendingan miskin diam ya kan. Jadi udah miskin tangannya di atas bukan di bawah. Ya kan. Mantap kan. Waduh luar biasa. Paginya aku luar biasa diberkati. Ini satu. Satu lagi ada ibu tua apa ya. Yang Bu Wayon apa. Yang tentang sampai dia nanya bapak-bapak ada nangis. Ada ibu apa lagi yang bersaksi. Bu Wayon apa? Wayon. Lanjutkan Tuhan berkati. Pasti. JMC. Semangat, Gimana Pak. Ya, terima ATM kasih. kita? ATM kita udah ada katanya kan? Ya, Semangat, Pak Bayang terima Pak Ferdinand. Weni. kasih Pak Ya, Ferdinand. Yang ada selamat ATM itu, Ya, supaya ada kegiatan kita, Oh iya, ya, diakonia. Siap. sudah ada kan? Mantap. ya, Harus terima itu kasih. diakonia untuk marturia. Kalau kita Siap. nggak ada diakonia, kita nggak bisa bermarturia. Pertama Betul. metanonia, Ya, diakonia, baru marturia. Kalau nggak susah kita. Kadang-kadang orang diinjilin, kadang-kadang kita maki-maki kasih duit aman kita. Kalau kita maki-maki dia marah-marah kita, kau ngoceh aja katanya. Apa kau pendeta coba kau doain bisa dapat duit nggak aku Pak. katanya. Diakonia Lanjut. kita segera jalan. ya, terima kasih Thank Pak you, Pak Ferdinand. Ferdinand. Untuk berikutnya, Kompak kita ya. Semangat. Ya, selamat Ya. makan nasi gorengnya. ya berikutnya Ibu Esther Yulianti, silakan Bu. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam. Terima kasih Pastor Silvi yang sudah memberkati dan saya cuma ingin sharing ini kejadian seperti yang saya alami ya. Pada saat saya ditinggal suami saya,
puji Tuhan, bukan suami saya meninggalkan hutang, tetapi dengan waktu yang bersamaan anak saya itu terjerat hutang ya, yang menurut ukuran kami sangatlah besar dan tidak mungkin ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, pada saat itu saya mengalami kayak putus asa, ndak punya pengharapan, karena hutang menurut ukuran saya itu ya di atas 50-an juta itu berat banget, karena selama saya menikah dengan suami belum pernah namanya hutang bank 1 juta atau kepengharian 100.000 gitu, belum pernah sama sekali. Tapi pada saat suami meninggal, anak saya kena hutang online seperti itu ya, karena awalnya ditipu teman. Ya singkat cerita, saya itu secara manusia itu tidak ada pengharapan ya, nggak mungkin. Akhirnya Tuhan buka jalan melalui saya harus utang bank 40 juta, dan saya selalu berpikir yang tadi Bu Silvi bilang benar, kita berpikir itu bagaimana caranya membayar, dan itu sebulan itu 1.500.000, 1.250.000 kalau tidak salah selama 3 tahun ya, selama 3 tahun. Menurut ukuran saya, kemampuan saya itu sangatlah tidak mungkin. Tetapi saya belajar untuk pakai firman Tuhan. Jadi saya selalu katakan sama Tuhan, saya pakai firman Tuhan, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi karena saya punya Tuhan, saya tetap berdoa. Dan tadinya saya itu nggak mengaktifkan Roh Kudus. Jadi walaupun saya percaya gitu, Tuhan tolong, tetapi yang bekerja pikiran saya, roh sama pikiran saya itu bertentangan. Jadi kalau roh saya sangat yakin firman Tuhan ini, tetapi pikiran saya, Tuhan bagaimana Tuhan, gimana saya pendapatannya segini, saya bekerja juga tidak mungkin dan sebagainya. Tapi dahsyat luar biasa pada saat kita ada urapan Tuhan, Roh Kudus dibangkitkan, Roh Kudus diaktifkan kembali, maka Tuhan itu tolong. Jadi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin pada saat kita percaya, pada saat kita mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan selama 3 tahun itu tidak pernah satu kali pun ada tagihan dari bank. Padahal saya enggak pernah istilahnya yang bekerja keras gimana, enggak. Saya cuma percaya sama, saya berdoa, saya bilang ATM saya pegang, saudara, saya katakan Tuhan, saya percaya Engkau sumber berkat bagi saya melalui ATM ini, semua yang saya perlukan Tuhan cukupkan. Dan selama 3 tahun saya nyicil tidak pernah satu kali pun istilahnya ditagih sama bank. Padahal saya enggak punya tabungan sama sekali, enggak ada. Tapi pada saat ada waktu untuk membayar hutang itu, saya nggak tahu dari mana. Saya cuma berdoa dan Tuhan selalu cukupkan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih firman Tuhan pagi hari ini luar biasa, sangat memberkati saya, dan saya belajar untuk lebih dekat pada Tuhan, mengaktifkan kembali Roh Kudus yang mungkin selama ini tertidur karena apa? Karena saya berpikir dengan pola pikir saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you, Bu Esther. Terima kasih, Bu Luar Esther, biasa. untuk sharing kesaksiannya. Ya, Tuhan bekerja dengan caranya, dan kita harus berusaha sesuai dengan cara Tuhan. Ya, saat ini ada Pak Rudi, Pak Tafilus Rudi, silakan. Silakan Pak Rudi. Ya, puji Tuhan. Tadi ketika Ibu Silvi bicara-bicara, sebelum Ibu Silvi, sudah panas ini. Saya tuh kayak, gini loh. Bergejolak gitu ya. Wah, luar biasa kok hari ini. Ternyata ada satu kisah yang dahsyat gitu ya. Karena itu tadi mungkin ada yang perhatikan saya ketika Pak Untung ngajak nyanyi, saya nyanyinya bukan hanya sekedar buka-buka mulut saja gitu ya. Karena ya seperti Bu Silvi katakan tadi, Pak Johan itu sangat beruntung. Nggak pernah rugi dia, nggak pernah rugi. Semuanya sangat beruntung. Kenapa sangat beruntung? Dahsyat. Dulu orang-orang beriman itu kalau mau datang sama Tuhan, bukan dia yang nggak bisa datang, tapi imam besar. Dan itu pun bisa datang sama Tuhan setahun sekali. Dan dalam setahun sekali itu tidak hanya datang gitu doang, tapi dia harus membawa korban persembahan, korban penghapus dosa, korban syukur, korban ini itu dan banyak sekali. Sampai
Tuhan yang begitu sangat penyayang dan Tuhan yang sangat memperhatikan kita itu, di Alkitab katakan, kalau yang nggak mampu, pakai anak burung terkukur saja. Harus ada yang dibawa. Harus ada yang dikorbankan. Dan itu juga terbatas. Hanya setahun sekali. Dan yang datang bukan kita sendiri, tapi hanya imam yang maju ke depan. Ya. Yang pimpin dulu penghapusan dosa, dan tetek bengek sebagainya itu, baru imam yang maju ke depan. Kalau imam itu, ya saya katakan, belum ada jaminan. Kenapa? Kita sudah persembahkan segala macam. Ketika imam tuh hatinya miring kiri, miring kanan, dia nggak bisa keluar lagi. Kenapa? Dia mati katanya. Mati di dalam ruang Maha Kudus itu. Tetapi sekarang, wow, dahsyat. Ketika Tuhan Yesus yang sudah kita peringati kemarin, Jumat Agung dan Paskah, itu membelah tirai bait Allah yang membuat kita semua bisa kapan saja datang. Dan bukan hanya kapan saja, di mana saja. Amin. Dan siapapun kita. Ini kalau saya mau cerita diri saya, waduh, jauh sekali Bu Silvi sudah bercerita panjang lebar tentang bagaimana dulu ya, yang tidak usah ditengok-tengok lagi. Walaupun tetap ingat-ingat saya Ibu Silvi. Tapi hal yang dulu itu yang membuat kita kayaknya nggak mungkin kita datang sama Tuhan. Tetapi Tuhan sudah buka jalan itu. Tuhan sendiri yang membelah tirai bait. Amin. Saya ingat dengan Tuhan itu tidak seperti janda miskin ini tadi. Tuhan tidak minta untuk kita tuh punya minyak yang melimpah-limpah dari buli-buli kita. Tuhan bilang sebesar biji sawi saja. Iya. Kalau engkau katakan, hai gunung kau pindah Iya. itu. Tapi seperti Bu Eri katakan tadi, kita harus bertindak. Kita bertindak itu bukan kita dengan segala upaya, dengan segala apa Bu Esther katakan tadi, akal pikiran kita, kepandaian kita. Maka Alkitab katakan, jangan engkau menganggap dirimu itu pintar. Jangan anggap dirimu ini mampu. Seperti Musa, diangkat tangan. Ketika dia merasa kuat, Yosua kalah di peperangan. Iya. Tapi ketika Musa angkat tangannya, dia bahkan nggak mampu akan diangkatkan tangannya. Untuk menyatakan, nah artinya apa? Kita bukan hanya sendiri, makanya di Rasul Paulus katakan, jangan engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang membantu kita mengangkat tangan kita. Amin. Mungkin kita sudah, apalagi mungkin ya Bapak Ibu ada yang orang hebat atau mantan orang hebat, merasa masih punya power. Kita butuh orang lain yang mungkin kita tidak bisa mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Karena kita merasa kita masih punya duit, kita masih punya otoritas, punya jabatan, yang bisa tunjuk-tunjuk orang. Kita butuh orang-orang di sekitar kita juga. Amin. Mari, tetap bertindak. Roh itu diaktifkan, kata Bu Esther. Saya kaget juga. Oh iya ya. Ibu Silvi sudah berapa tahun yang berapa lama yang lalu ngomong aktifkan roh itu. Jangan biarkan dia Nganggur. diam di pojok kapal. Seperti murid-murid ketika membiarkan Tuhan Yesus tertidur di pojok kapal di dek yang bawah. Sehingga mereka tertimpa dengan kebingungan, kebimbangan yang Tuhan kecam. Mengapa engkau bimbang, hai orang yang tidak percaya? Ini saudara, sekecil apapun iman kita. Saya beberapa tahun yang lalu saya belum pernah ke Israel ya, tapi ada teman saya datang dari Israel. Dia bawa satu saset kecil. Dia bilang, Pak Rudi, nih oleh-oleh nih. Apa ini Mas tadi?
Coba lihat, sesawi di Israel Iya. sana yang Tuhan Yesus katakan dengan biji sesawi di Indonesia beda banget. Beda Biji ya. sesawi di Indonesia kalau jatuh di Kecil lantai sekali. kelihatan karena dia Iya. hitam, bulirnya besar. Itu biji sesawi yang dari Israel itu seperti debu. Iya. Kan jatuh di lantai. Saya keluarkan dari saset, pegang di tangan, nggak kelihatan biji. Kecil sekali ya. Sangat kecil sekali. Wow, luar biasa. Tuhan tidak menuntut kita iman yang segede gunung. Iya. Tapi iman sekecil biji sesawi yang seperti debu itu. Tapi kita mau bertindak dengan iman itu, mujizat itu pasti ada. Amin. Tapi kita jangan kejar-kejar mujizat, ya. Seperti Ibu Silvi katakan tadi, sumber mujizat itu loh. Iya. Apa itu? Nggak susah kok. Tuhan tuh memberikan clue kepada kita nggak susah. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sumber mujizat itu adalah Allah. Dan Yes. nggak usah pusing kita mau bagaimana caranya kita bertemu dengan Allah. Intens kita dengan firman Tuhan. Yang Yosua 1 ayat 8 katakan. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Yes. Pagi hari ini saya mau jadi pengkhotbah juga kayaknya ya. Gitu ya. Gegetan dengan ternyata gitu. Hanya dengan minyak yang hanya sedikit dalam buli-buli. Ya. Itu nggak banyak. Bu Silvi katakan, banyak itu cuma sedikit. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang mustahil bagi Tuhan, ya semua orang juga mengatakan begitu. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena semua orang tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Yes. Tapi Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi kamu, orang percaya. Lah, itu kan nggak ada yang bisa ngomong seperti itu selain Tuhan Yesus. Karena hanya ya Tuhan harapkan ada dalam diri kita. Terima kasih sangat luar biasa Bu Silvi. Amin. Mantap Pak Rudi. Pak Polisi. Saya mau loncat-loncat ya rasanya ini. Ya, terima kasih Pak Rudi. Mantap. Ya. Sharing pada pagi hari ini. Ya. Ada Jadi perlu ada Susmeta. Silakan Susmeta. Silakan Susmeta. Makasih. Luar biasa ya. Saya sangat terberkati oleh firman Tuhan di pagi ini ya. Saya percaya setiap kita pasti percaya sumber berkat itu Tuhan Yesus ya. Kita percaya bahwa dengan bersandar kepada Tuhan, bersyukur gitu ya, pasti kita diberkati. Kita juga pagi ini diajarkan untuk belajar dari seorang janda ya, yang luar biasa ini. Cuman saya ini mau komplainnya positif dong, bukan negatif ya. Komplainnya sama Tuhan, gitu ya. Tadi saya dengarkan Sis Esther gitu ya, dengan ATM-nya di ya, ada berkat itu. Saya ini selama hidup tuh harus kerja terus. Kalau saya enggak kerja, ya saya sih tetap saja berdoa gitu. Cuman kalau saya enggak kerja, saya udah pegang ATM, Tuhan berkati ini, tapi harus kerja gitu. Kalau enggak kerja, anak saya enggak bisa bayar kuliah. Terus listriknya nggak kebayar, rumah nggak kebayar gitu ya. Jadi di sini ini mungkin gitu ya buat teman-teman gitu ya. Karena ada yang bisa mendengarkan firman Tuhan, mengerti bahwa bukan hanya berdoa saja gitu loh. Jadi kadang-kadang teman, udahlah kita tetap berdoa tuh banyak tuh gembala pendeta cuma berdoa uang datang. Nggak seperti itu. Bukan berarti kita tuh harus nggak kerja gitu ya, doa terus ya juga mampus gitu loh ya, dalam arti kata ya, masa sih gitu ya. Jadi harus bekerja juga gitu, jangan sampai ada pikirannya, ada yang berpikir wah oke lah berdoa terus gitu ya, siang malam berdoa terus ya, jadi orang lain yang ngasih makan, yang nolong akhirnya juga capek gitu. Saya menghadapi 3 orang gitu yang saya
maksudnya bantu, dia masih muda. Pokoknya saya berdoa terus, Bu, saya berdoa terus, tapi dia punya kesempatan untuk kerja, dia nggak mau kerja gitu. Akhirnya saya bilang, saya sudah bantu kamu sekolah, saya sudah bantu kamu istilahnya daily life gitu ya, per bulan, segala semua sudah selesai selama 6 tahun ini ya. Loh, saya carikan kerja gitu. Dia bilang, saya mengandalkan Tuhan, Bu. Wah, ya ini berat ini kalau gini-gini. Bukan saya nggak setuju dengan statementnya ya. Bukan saya nggak setuju, saya setuju sekali dengan statement ini. Mengandalkan Tuhan, yes and amin. Tapi kadang-kadang kita harus pakai hikmah juga, otaknya harus dipakai juga gitu loh. Masa gue yang Betul, kerja betul. jam 4 pagi saya bangun, ngurusin anak, ngurusin rumah, apa segala. Saya sumbang-sumbang dia, bukannya saya eh, menyesal gitu, enggak. Saya sampai detik ini saya masih support gitu ya. Cuman kemarin saya kesel gitu loh, ada kesempatan kerja bagus lagi ya, di bank loh. Saya udah bantu dia sekolah gitu ya, sampai kendaraan saya bantu gitu walaupun second gitu ya. Nah, kok ada kesempatan kerja, saya punya temen bilang, "Met, ayo lamaran kerjanya ini." Teman saya bilang, "Saya mau bantu," gitu, "saya ada orang dalam." Dianya nggak mau. Saya mau mengandalkan Tuhan, Bu. Aduh Tuhanku. Saya mau tanya ini gimana, Bu, kalau begini, Bu Silvi. Saya mohon diperjelas supaya apa namanya orang-orang yang mendengarkan juga gitu ya, nggak salah persepsi gitu loh. Thank Oke. you. Thank you. Oke. Ya, jadi saya percaya saat Ibu Esther mengangkat ATM-nya, saya percaya dia bukan itu tindakan iman saja, Bu Meta. Tindakan iman ya. Saya percaya saat dia mengangkat ATM itu, dia nggak mungkin langsung makan tidur. Pasti ada yang dia buat karena Tuhan menyediakan Yes. apa yang dia harus buat gitu loh. Cuma mungkin kalau Ibu Esther mau menjelaskan nggak cukup waktu. Betul. Kan saat dia mengangkat itu tindakan iman saja. Bukan berarti saat dia mengangkat ATM tiba-tiba ATM-nya banyak saldo dan segalanya terlunas. Ada yang dia buat, Bu Meta. Saya percaya nggak mungkin lah. Kalau mau begitu saya juga mau angkat semua apa yang itu saya perkatakan iman. Jadi ada action, ya. Bukan cuma tapi tidak bertindak, mati. Iya, Kalau betul. saya boleh bilang Bu Esa imannya luar biasa. Dia itu tindakan iman. Dia percaya dan dia bekerja tentunya. Nggak mungkin dia makan tidur, Bu Meta sayang. Bukan. Oke, itu aja saya rasa. Thank you Bu Silvi. Saya cuman saya percaya dengan apa yang tindakan iman Tindakan itu. iman namanya. Ya, Ya. iman dari Dia melakukan bilangan 14 ayat 28, Bu. Yes, Apa saya yang kau percaya. katakan di hadapanku itu yang aku lakukan. Daripada dia ngomong yang tidak-tidak, itu setan buat. Tapi dia ngomong sesuai firman. Jadi Tuhan lakukan. Nah, jadi itu tindakan iman. Jadi dia tidak makan tidur. Benar nggak Bu Esther? Pasti dia ada kerjaan yang Tuhan siapkan, Bu Meta sayang. Oma Rosya jempolnya dari tadi angkat terus. Saya nggak sempat foto. Oke, lanjut. Iya, saya Tuh ada Pak Johannes kasih WA apa tuh buat Ibu Meta tuh. Ibu mungkin saya bisa kasih masukan sedikit. Saya di sini juga bukan setiap saya butuh saya angkat ATM doakan dan anak saya berdoa Tuhan gerakan. Saya bekerja Ibu selain saya melayani, saya juga sambil jualan minyak, jualan sabun. Pokoknya ada orang nyuruh bekerja, saya kerjakan gitu. Dikirim. Iya, jadi melalui pekerja juga, tapi fokus saya memang untuk pelayanan. Jadi pekerjaan saya itu saya bilang untuk sambilan. Fokus saya untuk melayani Tuhan sebagai gembala dan saya tetap bekerja karena prinsip saya gini, kalau nggak bekerja jangan makan. Jadi kalau Tuhan memang kasih waktu kita untuk terus berdoa, tidak bekerja, ya itu baik. Tetapi kalau Tuhan masih percayakan saya untuk selain berdoa, saya bekerja, ya saya masih tetap bekerja, Ibu. Terima kasih. Semangat. Ya, terima kasih. Iya. Jadi pemahamannya jelas Ibu Silvi ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jo juga, saya bacakan ya. Bu Meta, bantuannya dihentikan saja, biar dilihat pemahamannya. Mengandalkan Tuhan itu hanyalah topeng rohani dari kemalasan jasmaninya. Itulah bahayanya. Masih, sebentar. Sebentar kena ketutup. Ya,
Belum Iya. selesai bacanya. Ya, terima kasih Sis Lina, terima kasih Pak Johan Untung. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Silvi ya, dan juga Sis Eri, juga semuanya ya, juga tadi Sis Esther ya. Saya nggak mendebat dengan apa yang dilakukannya. Saya percaya yang saya sampaikan ini adalah masalah saya gitu loh. Wah, saya itu ngangkat, saya harus bekerja gitu ya. Kalau saya nggak kerja ini orang-orang saya bantu ini pun nggak makan gitu loh. Jadi saya bilang antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan apa yang saya bantu gitu, kok jadi nggak sinkron gitu loh. Maksudnya harusnya gitu ya. Dia itu mengambil kesempatan itu gitu untuk bekerja ya. Ya jangan dikembalikan ke saya, kembalikan ke orang lain lah, saya bilang begitu ya. Karena udah gemes gitu ya, gitu loh. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Semangat Bu Meta. Oh. Thank you. Ya, terima kasih Sus Meta, Bu Esther. Jadi Sus Meta, kita semua upamu di besar sini. di surga. Amin. Kerja keren. Ya, jadi kita semua di sini punya pemahaman yang jelas ya tentang mujizat, bahwa mujizat itu bukan seperti yang Bu Esther cerita sepintas tuh kita ambil cuman ATM-nya didoain terus datang masuk sendiri. Enggak, tapi kita harus bekerja. Jadi apapun yang Tuhan berikan, tapi kekuatan itu percaya. Seperti Bu Esther, saya percaya Tuhan pasti Tuhan cukupkan, enggak hitung-hitungan, tapi mengerjakan apapun sehingga setiap bulan bisa membayar cicilan. Nah, itu adalah mujizat. Nggak tahu kalau dihitung-hitung mungkin nggak kehitung. Jual minyak berapa sih keuntungannya? Iya. Kok bisa dapat, bisa mencicil. Nah, juga kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi ya Bu Esther ya. Nah, itulah yang disebut dengan cara Tuhan. Dulu saya kerja juga gitu. Kalau dihitung-hitung tuh di atas kertas kok sebulan saya kayaknya uangnya nggak cukup ya gitu. Tapi ya udah mengalir aja. Tapi Tuhan cukupkan. Nah, seperti itu. Mantap, Lina. Ya, pokoknya selagi surga belum bangkrut, tenang, tetap tenang. Nggak pernah bangkrut. Surga nggak pernah bangkrut bagi orang yang mau bekerja, Pak. Bu Novi, Bu Lina, Bu Novi. Ya. Bu Novi Erna. Ibu Novi Erna, sudah lama nih kita sudah pengen tidak dengar bertemu. suara orang Sydney. Silakan. Dia masih di Indo, makanya dia Oh, nggak lagi bawa di bungkus. Indo. Bentar lagi Indo. sini, bentar lagi dia sampai nih. Oh, begitu. Salam semuanya. Shalom. Keren-keren berdebatnya. Thank you, Bu Selvi. Firmannya buat kita semua. Memang kita harus percaya dengan iman kita. Amin. Itu urapan itu, minyak itu melambangkan urapan buat kita semua ya. Amin ya. Jadi ya tinggal dari hati kita. Hati kita adalah wadah. Kita mau menerima minyak itu segimana banyaknya. Itu dalam hati kita, dan kita percaya dengan iman kita, pasti apa yang kita lakukan sesuai firman tentunya ya. Firman mengatakan bahwa kita mengatakan bahwa firman itu adalah yes dan amin. Nah, kita percaya kalau memang kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan dan minyak itu penuh dalam kita sebagai urapan buat kita, ya pasti kita percaya pasti Tuhan akan memenuhi setiap apa yang kita perlukan. Itu aja. Berdebat-debat bagus banget ya. Dengar-dengar tadi itu ya, memang yang penting satu, iman kita. Iman yang bisa menimbulkan kita kepercayaan, kita bisa menangkap setiap firman yang dapat, itu menjadi minyak juga buat kita. Terima kasih semuanya, thank you. Amin. Ya, terima kasih Bu Novi Erna yang juga meneguhkan kita. Dan pagi ini saya lihat ada nama baru nih, Agustina. Ibu Agustina baru ya, Bu? Terima kasih kalau baru sudah bergabung di MGC. Salam kenal Bu Agustina. Ya, kami ada setiap Senin sampai Sabtu mulai pukul 4.30 sampai 6.30. Ini 5 menit lagi kita akan selesai. Ada Pak Doni terakhir ya Pak Doni. Silakan Pak Doni. Ayo Pak Doni. Karena Pak Doni buka kamera. Silakan Pak Doni. Ditembak deh Pak Doni. Suaranya belum dibuka Pak. Ketutup lagi Pak Doni. Suaranya belum dibuka Pak Doni. Ya, sudah. Silakan. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Sisi, terima kasih buat firman pagi hari ini. Puji Tuhan. Mau kata kuncinya melakukan.
kuncinya semua itu melakukan. Amin. Bagian yang harus kita lakukan. Seperti Bu Meta tadi katakan, jangan-jangan orang yang dia bantu itu dia bersembunyi di kata mengandalkan Tuhan. Ya. Takutnya dia bersembunyi di kata mengandalkan Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan. Baik di 2 Raja-Raja 4 maupun di 1 Raja-Raja 17, itu semua harus melakukan tanpa tindakan. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Melakukan, mengalami mujizat, kita harus melakukan, bertindak. Firman yang disampaikan oleh Elisa, oleh Elia, kalau ini 2 janda ini tidak lakukan, maka itu tidak terjadi mujizat. Melakukan, melaksanakan, mengeksekusi firman yang kita yakini itu, maka kita mujizat itu pasti terjadi. Dan itu saja. Terima kasih Bu Selvi, terima kasih buat semuanya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Doni. Jadi mujizat itu adalah Tuhan bekerja, kita juga bekerja. Masing-masing ada porsinya. Ya, saat ini kita akan tutup. Pak Johan Untung mau... Ya, kita akhiri dengan satu pujian ya. Ya.